kali ngomongin family business. Ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Sandy ya, bahwa mungkin hampir semua perusahaan swasta yang ada di Indonesia, mungkin di dunia, itu berawalnya pasti dari family business. Kecuali kalau bentuknya perusahaan negara atau yayasan atau koperasi gitu ya. Tapi mostly pasti orang akan seseorang atau satu keluarga memulai bisnis tertentu, kemudian dan semakin lama bisnisnya membesar gitu ya, sampai ada yang mungkin regional, nasional, bahkan internasional. Jadi family business ini sebenarnya bisa dikatakan kita bisa temui di mana-mana gitu. Sangat tergantung sekali skalanya seperti apa dan strateginya kayak gimana. Strateginya mau hanya lokal, ada yang semi nasional, ada yang nasional full, bahkan ada yang sampai internasional. Nah, family business juga kita bisa melihatnya dari sisi manajemen atau organisasinya. Kalau di awal-awal yang saya tahu ya, beberapa family business kemungkinan kebanyakan keluarga akan memegang beberapa peranan penting di sana. Tapi semakin lama, semakin kalau misalnya sudah TBK bahkan gitu ya, biasanya jumlah pemilik atau jumlah keluarga, anggota keluarga itu semakin sedikit ya. Atau mungkin mereka berpindah, bukan ada di board of director level gitu, tapi mereka berpindah ke komisaris misalnya. Atau mungkin ada istilah yang lain yang bisa dimunculkan untuk menempatkan posisi yang lebih tinggi. Tapi di tataran BOD dan operasional biasanya semakin sedikit. Ya, ini dari sisi manajemennya. Tapi kalau yang masih ada sih yang sudah cukup besar, tapi keluarga cukup banyak ya ada juga. Nah, family business juga kita bisa melihat dari sisi roles for monitoring, controlling, atau decision making. Biasanya juga beberapa keputusan penting itu masih harus pasti diambil oleh dari sisi keluarga. Dan tapi kalau semakin besar perusahaannya, gitu ya, semakin besar perusahaannya itu bisa jadi beberapa keputusan akan diserahkan ke profesional, tapi di sisi lain keluarga masih akan menghandle beberapa mungkin lebih sifatnya yang investasi. Satu contoh misalnya kalau operasional sudah jalan ya sudahlah, tapi begitu satu contoh nih misalnya kita mau invest pabrik di Myanmar gitu, wah itu pasti keluarga pasti ikut karena walaupun ada BOD, walaupun ada ini, tapi pasti akan duduk sama-sama karena ini investasi besar. Gitu. Jadi mereka masih memegang beberapa certain aspek lah masih akan ada dari sisi owner. Nah, isu apa yang ada di family business? Tadi sempat disebutkan beberapa. Kalau pengalaman saya the needs of clear organization, clear juga dari sisi goals, dari sisi roles and responsibility. Ini penting karena kadang-kadang organisasinya nggak jelas ya. Kadang-kadang ya saya pernah menemui juga dalam arti bisa saya pernah bekerja di situ atau mungkin di tempat lain. Tapi kadang-kadang organisasinya nggak jelas. Organisasinya bisa jadi job title-nya nggak jelas gitu ya. Ini posisi apa, namanya apa, mungkin namanya ini tapi handle-nya apa gitu ya. Ini bisa terjadi. Dan ada orang-orang yang mungkin ya gitu ya, owner tertentu fanatik terhadap orang tertentu sehingga orang ini walaupun posisinya ini, jabatannya ini, tapi masih ngurusin ini gitu. Jadi kayak gitu-gitu masih ada. Ya. Tapi kita ngomong semakin kompleks organisasinya, semakin besar dan besar itu tidak menjamin tertata ya. Tapi
semakin besar dan tertata, apalagi kalau sampai publik ya, sudah public listed, biasanya kebutuhan untuk menata organisasinya itu menjadi lebih tinggi. Itu biasanya akan semakin jelas. Tapi dalam perjalanan ini saya rasa family business punya isu ini. Kemudian, nah tadi disebutkan juga family and non-family employees. Nah ini juga menarik ya, karena ada apa namanya karyawan yang masih keluarga gitu, tapi ada karyawan yang